Di situ muncul semua dataku yang menyatakan bahwa aku positif corona. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Filemon Luis. Oke guys, kembali sama aku di channel aku, Filemon Luis. Di sini aku mau bagi-bagi tips untuk kalian-kalian yang lagi dalam masa karantina, dimanapun kalian berada, yang lagi di karantina mungkin di rumah, apa di hotel, apa di tempat karantina khusus. Nah, jadi aku mau bagi tips ini ya untuk kalian-kalian. Tapi sebelumnya aku mau cerita sebentar aja. Jadi pada waktu aku ini dibilang positif itu, dari awal aku setelah tes pertama itu kan tidak ada hasil, tidak ada SMS-nya, cuma bukan tidak ada SMS-nya, bilangnya aku harus di repeat tes ulang kembali. Nah, setelah aku ikut tes ulang kembali yang kedua, nah setelah aku tes yang kedua itu tidak ada SMS sama sekali dari pihak rumah sakit yang mengatakan aku negatif atau positif. Nah, dari pihak manajemen aku perusahaan langsung mengantarkan aku untuk karantina. Jadi aku harus karantina selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari aku di karantina di tempat karantina aku di sini nih, yang kalian bisa lihat di video sebelum-sebelumnya itu. Nah, di situ setelah 14 hari aku melakukan tes ulang lagi yang ketiga. Nah, setelah aku tes ulang yang ketiga, nah aku kan sudah selesai tes yang ketiga, udah menunggu. Nah, aku dapat informasi dari temanku yang sama juga lagi karantina tapi di tempat lain. Nah, temanku kasih tahu kalau kamu bisa cek kamu punya hasil tes melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah Abu Dhabi. Nama aplikasinya itu Al-Hosn. Nah, jadi di situ aku bisa lihat hasil tesku. Nah, kebetulan aku kan visa resident di sini. Jadi aku punya KTP-nya. Kalau mereka bilang Emirat ID di sini, aku masukin nomornya, nomor Emirat ID. Nah, muncul semua dataku di situ. Dan dataku munculnya adalah positif. Nah, aku positif coronavirus, tapi update tanggal 24 April 2020. Nah, setelah aku cek tanggal, itu ternyata tanggal setelah aku tes yang kedua. Nah, yang tes kedua yang sebelum aku ditaruh di tempat karantina center ini. Nah, jadi di situ masih aku lihat ternyata aku memang benar-benar positif di situ. Nah, tapi itu yang tes kedua. Tapi yang tes ketiga ini setelah aku karantina 14 hari, jadi belum tahu. Nah, jadi nanti bisa kita tahu setelah 2-3 hari setelah tes. Nah, tapi sudah ada yang hasilnya, sudah ada yang keluar. Seperti teman-temanku sekamar ini semua sudah pada keluar, 3 orang, tinggal aku sendiri. Juga ada beberapa kamar yang lain juga pada keluar, tinggal beberapa orang aja di dalam kamar. Ada yang 1, ada yang tinggal 2. Nah, kalau aku tinggal sendirian aja di kamar, jadi sepi kamarnya sekarang ini. Nggak kayak video-video sebelumnya kan orang pada buka puasa di sini rame-rame. Sekarang sudah ada, tinggal aku sendiri. Jadi aku terbilang positif pada waktu sebelum karantina. Nah, karena memang pada waktu itu kan aku masih belum percaya karena belum ada hasilnya, tapi mereka bilang hasilnya itu memang tidak dikasih tahu di SMS. Jadi kalau tidak dapat SMS dianggap kamu positif. Pada waktu itu aku belum percaya, tapi setelah aku cek di aplikasi itu baru aku percaya memang aku positif. Nah, tapi selama aku di masa karantina ini gak khawatir. Jadi aku kasih tips buat kalian ya. Jadi kalian yang
terdeteksi positif atau ODP yang lagi masa karantina, kalian itu tidak usah khawatir di tempat karantina, tidak usah stres, tidak usah takut. Jadi jangan panik, yang takut nanti ini, takut begitu apa. Nah, jadi kalian tidak usah takut. Jadi aku kasih tipsnya atau aku kasih share aja lah sama kalian. Selama aku di sini itu cukup sangat pelayanannya cukup sangat bagus, meskipun ada beberapa hal yang kurang. Nah, jadi kalian kalau mau tahu kurangnya apa, kalian bisa lihat di videoku sebelumnya di masa pandemik 1, 2, 3. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ. Nah, jadi yang aku dapatkan di sini, mereka kasih aku obat selama 1 minggu. Dari aku nyampe di sini hari pertama, mereka kasih aku obat. Nah, obatnya itu sudah ada juga aku sebutin di videoku sebelumnya. Nah, itu sehari 2 kali. Sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi mereka kasih itu dan aku minum selama seminggu. Konsumsi obat itu selama seminggu, tapi setelah seminggu mereka nggak kasih lagi. Mungkin sudah cukup, mungkin ya, nggak perlu banyak-banyak lagi karena itu sudah membentuk imun kita sudah jadi baik. Nah, setelah itu aku mau kasih tahu lagi buat kalian kalau aku biasanya cukup aja kalian makan yang bergizi, nggak usah terlalu bingung sama makan ini, takut ini, enggak apa-apa. Kalian kalau masa karantina itu seperti orang hidup normal kayak kita sehari-hari, cuma kita kan nggak bisa keluar, kita kan harus di dalam ruangan terus. Nah, memang kalau di dalam ruangan terus itu kan bosan, kita mau bingung mau ngapain, mau ini. Kalian juga di bawah tekanan yang terkena virus atau yang dalam ODP, orang dalam pengawasan, mereka antara takut kena apa andanya. Jadi kan kalian kan ada sedikit perasaan panik, takut. Nah, itu wajar, itu normal. Tapi kembali lagi kita nggak usah pikir yang terlalu takut banget, nggak usah. Jadi kalian cukup satu pasti dari pihak karantina, tempat karantina atau hotel menyediakan. Kalau misalnya mereka nggak menyediakan, coba request. Kalau mereka nggak ada request, ya mungkin ya kayak misalnya vitamin C, kita perlu satu itu vitamin C pasti dosis tinggi yang 1000 mg ya 1000 mg. Nah, jadi vitamin C itu penting karena itu buat ngilangin buat daya tahan tubuh kita dan imun kita untuk kembali normal. Jadi yang aku tahu vitamin C itu pokoknya bagus untuk daya tahan tubuh kita. Itu kan vitamin paling bagus. Nah, jadi kalau kalian tidak ada vitamin C, bisa kalian ganti dengan jus jeruk. Nah, minuman jus jeruk kayak aku punya itu kayak biasanya dikasih kayak begini. Nih, ini kan kayak beginilah. Ini jus nanas. Nanas juga bisa termasuk. Nanas, jeruk, terus jahe. Nah, kayak ini guys. Nah, ini jus jeruk. Nah, aku dikasih ini setiap hari. Ada jus jeruk, jus apel, pokoknya penggantinya buah kalau nggak ada buah. Kalau nggak ada buah atau kalau nggak ada vitamin C, gantinya itu aja. Kalau ada buah bagus lagi. Makan jeruk. Nah, kedua yaitu tadi aku bilang apel, terus jahe. Pokoknya kayak ada nanas, mangga itu. Terus jeruk, ini juga jeruk lemon itu bagus juga bagus buat daya tahan tubuh kita. Biasanya pokoknya kalian bisa deh kalau kalian mau request ke tempat kalian untuk yang karantina atau kalian di rumah kan lebih gampang lagi. Kalau kalian karantina di rumah kan bisa persediaan atau kalian bisa pesen Gojek kayak apa kan pasti ada lah. Nah, terus yang paling utama kita berjemur. Nah, kan kalau aku kebetulan di Abu Dhabi kan umumnya jam 10 sampai jam 11 itu bagus untuk jemur sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi kalau aku di tempatku tuh sebenarnya ini kan lagi musim panas, jam 9 tuh sudah cukup panas, setengah 10 sudah cukup panas. Jadi aku bisa keluar jam 9. Nah, jadi terserah kalau mau jam 10 juga bisa.
tempat kalian kan kalau di Indonesia kan jam 10 bagusnya ya, ikutin aja jam 10 sekitar 15 sampai 20 menit ya kan. Terus makan telur. Nah, telurnya telur telur satu butir. Jadi telur biasanya paling bagus tuh telur rebus, itu yang paling bagus, karena kalau telur goreng kan ya juga nggak masalah sih, nggak ada masalah juga. Selalu tergantung selera. Nah, terus istirahatnya sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, itu paling bagus. Setiap hari kita harus istirahat 7 sampai 8 jam. Ya, itu jangan lupa guys. Dan minum air putih 1,5 liter setiap hari. Ya, dan kalau bisa kita minumnya air hangat, jangan air dingin. Kalau kita nggak ada air hangat, air biasa aja nggak apa-apa. Jadi kan tergantung tempat karantina kita. Kalau di rumah pasti bisa, atau di hotel dia sediain kettle. Kalau kayak tempatku ini dia nggak sediain kettle, jadi ya aku pakai air putih biasa. Ada lemari es tapi nggak ada kettle di sini. Dan jadi kalau aku bilang ini aku baca dapat aku catat ini yang aku selalu di sini itu juga aku lakukan seperti itu. Dan juga kalian bisa kalau di rumah kalian bisa olahraga sedikit, jangan olahraga berat. Kalian terlalu nanti capek tambah nggak bisa istirahat. Nah, jadi maksudnya kalian kalau mau olahraga silakan ya, kalian lakukan apalah yang kalian bisa lakukan untuk mengisi kekosongan kalian. Kayak yang aku jelasin di videoku sebelumnya, aku bikin video apa aja yang aku lakuin di masa pandemi kayak gini. Apalagi aku kan lagi di negeri orang, bukan di sini. Nah, jadinya ya itu yang aku buat selama ini, aku selama masa pandemik. Jadi kalian bisa ngapain, bisa baca buku, bisa nonton film, atau bisa buka YouTube, atau apalah kalian bisa lakukan untuk mengisi hari-hari kalian selama 14 hari selama masa karantina ini. Jadi kalian nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah bingung, ketakutan sendiri jangan, aku bilang. Dan terutama banyak doa saja, itu utama. Karena kembali lagi kita ini kan bukan apa-apa, kita cuma milik yang maha kuasa. Jadi kalian berdoa saja, minta tuntunannya supaya wabah ini cepat berakhir dan kita semua bisa melakukan kegiatan normal di luar. Kalian pasti juga kangen kan di luar, apalagi yang kalian yang suka kuliner pasti juga pengen kuliner, makan di tempat warung sana, tempat restoran kan. Selama ini kalian kuliner cuma pesan-pesan via Gojek, via online. Nah, kalian kan juga pengen jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Nah, aku pun juga sudah pengen makan masakan Indonesia ini, sudah 3 bulan tidak pulang. Ini kalau lihat YouTubers kuliner jadi ngiler sendiri. Oke guys, jadi ya kalian bisa apa aja lah, itu aja tipsnya dari aku. Pokoknya intinya nggak usah panik, nggak usah stres, dibawa santai saja. Dan satu hal jangan lupa banyak-banyak doa. Nah, jadi supaya kalian lebih tenang, nggak usah terlalu dibawa pikiran. Kuncinya itu aja, karena kebanyakan kalau orang yang terlalu memikirkan sakit ini, corona, itu juga mempengaruhi imun kalian. Sebenarnya itu masalah di psikisnya kalian, aku bilang. Kalau selalu kalian pikirkan, jadi nggak usah terlalu dipikir. Anggap aja kalian tuh nggak ada sakit corona, meskipun itu positif. Kayak aku gini kan, baru taunya setelah dites. Jadi setelah dites aku baru tahu setelah 14 hari ini, ternyata aku ini positif sebelumnya. Tapi pada waktu itu aku nggak mikirin aku positif apa negatif. Pokoknya aku santai, mau ngapain, mau bikin apa, mau olahraga kayak mau ngapain ya. Meskipun ada beberapa yang nggak enak di sini ya, pokoknya hajar terus. Nah, gitu aja. Kalian nggak usah pusing, aku bilang. Atau kayak aku juga nggak usah pusing sudah. Pokoknya ternyata aku cek, ternyata memang aku bener positif kemarinnya itu. Jadi ya sudah, tapi untunglah aku udah tes kembali. Aku berharap hari ini hasilnya negatif dan aku bisa cepet-cepet keluar dari sini. Karena memang udah bosen guys ini guys. Ya meskipun bisa berkarya apapun, tapi agak sedikit bosan tuh pasti ada. Tapi ya pengen keluar dari tempat ini, tempat yang cari yang berbeda. Tempat cari berbeda maksudnya mau karantina lagi. Oke guys, sampai di sini aja cerita aku, dari tips-tips aku untuk kalian semua.
Nanti kalian bisa, kalau pengen tahu ceritaku sebelumnya, bisa lihat kalian di video-videoku berikutnya. Dan juga kalian bisa komen di kolomku, kalian mau yang lagi masa karantina atau kalian punya tips yang lain, kalian bisa komen. Jadi nanti aku bisa juga baca komen kalian di situ. Apa aja tips-tips kalian yang selama masa karantina, atau kalian yang stay at home, mungkin kalian ngapain aja di situ selama masa karantina. Tolong di kolom komen ini ya. Oke guys, see you, bye bye.